Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, silakan duduk. Bagaimana tempatnya, cukup nyaman sudah apa belum? Oke, sudah nyaman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ningrum berkenan hadir bersama Ibu di sini untuk sesi konseling ya. Iya. Kita akan sesi konseling selama 40 menit. Kemudian ini Ibu akan menyampaikan bahwa sesi konseling itu ada asas kerahasiaan namanya, dimana apa yang disampaikan sama Ningrum, apa yang Ibu sampaikan ke Ningrum, insya Allah itu menjadi rahasia kita berdua saja, begitu ya. Jadi tujuan Ibu juga ingin membantu Ningrum dalam menggali dirinya tentang yang kemarin Ningrum sampaikan sebelumnya ke Ibu tentang kepercayaan diri. Kemudian hari ini Ningrum bisa jelasin, bisa cerita ke Ibu apa yang dirasakan sama Ningrum, gitu ya. Ningrum datang sendiri ke sini atas dasar keinginan sendiri toh? Iya. Ya, oke, terima kasih. Kalau begitu, oke, santai aja ya hari ini ya. Kira-kira hari ini Ningrum mau cerita apa sih sama Bu Rahayu tentunya? Mau cerita tentang kepercayaan diri aja. Ya, gimana? Kepercayaan diri yang seperti apa? Dengan siapa? Santai aja. Gimana? Bisa kamu ceritain kenapa? Apa yang kamu rasain? Gak percaya diri aja, Bu, kalau kita mau ngapa-ngapain tuh kayak susah gitu loh. Kayak takut, kayak dilihat orang tuh kayak gimana gini nanti kayak dibilang ini ngapain sih kayak gitu. Jadi takut aja kalau percaya diri itu. Aku orangnya kan juga takutan, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh sendiri itu takut, jadi lebih baik nggak ngapa-ngapain sama teman-teman. Oh gitu, oke. Padahal kita dalam hal berkomunikasi itu juga perlu ya tentunya ya, karena kita makhluk sosial tentunya, jadi kita harus berinteraksi. Nah, apa yang diungkapkan teman-teman yang membuat diri kamu serasa jadi gak percaya diri, itu kata-kata apa sih contohnya? Katanya Mas selalu bilang gini, dia ngapain sih tanya-tanya mulu, apalagi kalau biasanya kita ngomong habis itu cuek gitu. Biasanya kita kalau mau cerita tuh mau ngomong ke siapa, habis itu nanti kok dipanggil pura-pura nggak dengar, habis itu gimana lagi kita mau cerita di mana, habis itu kalau duduk sampingan sama temen yang nggak masuk, habis itu kita mau cerita di mana kan nggak tahu. Oh gitu. Sejauh ini selain perlakuan dari teman yang seperti itu, nah ketika mengikuti pelajaran di kelas, apakah ada guru yang mempersilahkan kamu presentasi kemudian kamu menjadi kurang percaya diri? Ada sih, Bu. Nah itu seberapa sering kira-kira? 2 kali lah, habis yang 2 kali aja karena pernah ditunjuk presentasi, tapi kan habis itu kan waktu matematika kan aku suruh jelasin, tapi aku takut aja suruh jelasin di depan itu kan biasanya gurunya nggak bantu juga kan. Nah, kita jelasin tapi biasanya banyak yang ngomong, habis itu suruh dengerin lagi, tapi aku lebih seneng orang kalau ngomong aja, jadi biar berisik, habis itu biar aku jelasin tuh nggak didengerin. Lebih gitu aja, karena kita maju sendiri di depan kan takut aja kayak gimana ya, kayak ini nanti jawabanku masih salah begitu. Kayaknya lebih baik gak usah maju lah, atau presentasi gak usah. Oke. Tapi ada satu sisi kita harus tampil loh di depan orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa kita itu memiliki kemampuan gitu, iya nggak sih? Kamu hanya yang Ibu rasa nih ya, sepertinya kamu hanya kurang pede aja, atau enggak karena ada beberapa sikap dari teman-temanmu yang kamu ceritakan tadi, kayak sikap kayak apa sih kan gitu kan, kalimat seperti itu udah kayak awalnya kamu bikin semangat ternyata
digituin lagi sama temenmu, kan gitu toh. Nah jadinya cenderung kamu merasa ya udahlah paling sikapnya seperti itu aja, kan gitu toh. Oke, sekarang gini, ibu mau mengulangi lagi, itu kan sikap teman-teman kamu nih, kemudian kamu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kira-kira usaha apa yang pernah kamu untuk menutup mulut mereka biar kamu merasa percaya diri? Enggak pernah. Aku kan dia menutup ngomong kayak gitu. Oh gitu, jadi kayak yaudah aku nggak mau banyak omong, nanti aku semakin banyak salah malah gitu. Iya, itu aja. Oke, terus ibu mau klarifikasi nih. Selama ini ketika kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, pendam sendiri aja Bu. Karena kalau ngomong takut siapa yang mau juga yang mau dengar cerita. Oh gitu. Meskipun teman sebangkumu juga? Harusnya aku ngobrol sama dia, tapi karena dia kan biasanya orangnya kayak dia pindah-pindah teman. Kalau pindah teman nanti bisa kayak kalau nggak teman sama aku dia ceritain dia lain kan aku yang takut. Iya, semakin timbul masalah ya. Sepertinya ada yang diundang ya sama kami ya. Oke. Ibu nggak tahu apa yang kamu rasain. Kalau memang kamu mau cerita sama ibu dengan keadaan di rumah kamu nggak bisa mengungkapin aku harus cerita ke siapa gitu kan. Ibu juga nggak ada di rumah gitu toh. Kamu jangan merasa sendiri, di sini tuh ada ibu gitu. Jadi kamu bebas, kamu mau cerita apa aja hari ini sama ibu. Insya Allah ibu itu bantu kamu. Anggap aja ibu ini ibu kamu ya, meskipun nggak melahirin kamu, tapi ibu beranggapan kamu mau bertemu sama ibu, mau menceritakan, ibu tahu. Jadi kamu itu nggak mudah. Dimana kamu perempuan sendiri di rumah, ya toh? Dimana kamu hanya punya ayah sama kakakmu laki-laki, otomatis aku mendapatkan perlakuan dari temanku seperti ini, aku harus cerita ke siapa, gitu kan? Jadi kamu hari ini nggak apa-apa cerita ke ibu. Kamu keluarin semuanya apa yang kamu rasain. Kamu mau menangis pun di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu biar kamu plong, gitu ya. Oke, ibu mau tanya lagi. Selama ini ibu pernah tanya nggak? Gimana kabar kamu? Gimana keadaan sekolah kamu? Gimana perlakuan teman-teman kamu? Gimana kamu happy nggak? Pernah nggak ibu tanya? Gitu. Sering, tapi kalau tentang teman-teman enggak lah. Enggak ya? Kalau tanya happy atau enggak, ya enggak. Gitu. Jadi kamu happy nggak happy? Jadi ibu nggak tahu ya? Enggak apa. Iya, oke. Kalau kakak laki-laki tuh cenderung cuek nggak menurut kamu? Cuek aja orang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak udah aku capek aja gitu doang. Tapi kalau aku kalau di sekolah diginiin, jadi kita di sini sedih, tapi kita ambil orang lain tetap senyum aja. Jadi nggak usah dilihatin kayak kita sakit atau apa yang kita happy atau sedih, nggak usah dilihatin. Jadi diem aja, nanti pulang rumah happy gitu aja. Jadi orang tua nggak tahu. Jadi gini, ada kalanya emang kita itu harus kuat, tapi ada kalanya kita itu harus mengungkapkan apa perasaan kita, karena kita itu adalah manusia, bukan yang hidup sendiri loh, gitu, ya kan? Iya. Jadi apa yang kamu rasain selama ini, kesendirian kamu harus kamu pendam, harus kamu, hei aku lo nggak apa-apa, aku baik-baik aja, itu jangan. Karena kataku itu ya seneng aja bu kalau kayak gitu. Jadi nggak ngelibatin orang lain. Betul, itu nggak masalah. Tapi hal tersebut itu bagaikan kamu menyimpan sebuah sampah kertas di dalam kamarmu, yang lama-lama sampah itu bakal menumpuk, bakal kotor di dalam diri kamu. Iya, anggapannya itu seperti itu. Kamu seneng nggak kira-kira kalau kamu banyak sampah kertas, apa buntalan kertas gitu di kamarmu? Seneng nggak kira-kira? Enggak. Nah,
dalam diri kamu tuh seperti itu. Sebenarnya nggak happy, tapi kamu merasa ya udahlah, orang udah kebiasaanku, jangan. Ya, jadi sampah itu jangan kamu biarkan ada di dalam diri kamu, nggak kamu olah, nggak kamu sampaikan ke orang lain, jangan. Nanti kalau sampahnya banyak gimana? Gimana gitu? Nah, ya itu nggak mau gimana lagi, kedepannya akan menjadi sebuah bumerang kamu. Entah itu kamu bisa berubah, punya sifat marah-marah, entah kamu entah kamu bisa tiba-tiba sedih nangis padahal nggak ada masalah, nah, entah kamu tiba-tiba aku mau sendiri aja di kamar seharian, nah, setiap hari. Itu karena kamu nggak ingin komunikasi dengan orang lain. Depannya gitu. Nah, itu karena kamu ngerasa ya udah hidupku ya emang kayak gini. Nah, sebenarnya itu nggak seharusnya kamu lakukan, nggak seharusnya kamu pendam sendiri. Capek enggak? Kalau capek bilang capek ya capek Bu. Nah, capek toh. Nah, caranya biar nggak capek itu tadi, kita keluarin sampahnya dikit. Caranya gimana? Kamu mau ngobrol sama ibu, kamu datang ke ibu, kamu mencoba untuk ikut organisasi, gitu. Kamu kan punya circle baru tuh, pertemanan baru tuh. Iya, dari kelas 7 kan sekarang udah beda kelas, jadinya ya aku ndek sendiri aja ndek kelas, jadi nggak selalu deket sama Zalfa kan bijak, temennya di kelas bisa ngobrol sana sini karena dia dari itu ya ungkapan perasaan kamu. Kemudian ibu mau sisi jujur dari kamu. Selama ini pernah nggak sih kamu harus datang ke siapa ya? pernah waktu sedih kok. Aku selain sholat, kira-kira aku harus datang ke siapa ya? Pernah nggak pikiran seperti itu? Enggak, malah aku pengennya nangis ngeluapin semuanya itu teriak. Oke. Nanti kita ada sesi di mana kamu harus mengungkapkan dengan kamu ingin mengeluarkan apa? Kayak bingung aja mau ngeluarin apa, karena banyak pengen dipendam sendiri kita. Oke. Seperti yang ibu tadi ungkapkan tadi, dari unek-unek kamu itu bagaikan sampah, nak. Sampah mana dulu yang kamu mau buang? Percaya diri dulu aja Bu. Oke, percaya diri. Sampah percaya diri aja yang mau dibuang. Sampah percaya diri yang di lingkungan sekolah apa yang di rumah? Dua-duanya. Oke, kita bedah dulu yang di sekolah ya. Oke, gimana caranya kami tuh beranggapan aku itu manusia yang hebat, aku itu manusia yang hebat, aku itu harus ngomong. Pernah nggak kasih gitu? Belum pernah kan? Belum. Nah, oke. Kamu ibu kasih tugas, kamu harus punya perasaan, aku harus hebat, aku harus berani ngomong, aku mampu kok. Tapi bukan ngejudge ya, tapi lebih kamu percaya diri kalau aku ternyata bisa gitu. Jangan beranggapan kayak prestasi ya udah terus kerjakan soal-soal apa ada kamu nggak percaya diri toh. Nah, kamu merasa aku nilainya jelek gitu. Nah, aku tanya nanti di gubris nggak ya sama temenku, merasa itu nggak? Iya. Nah, terkadang sikap-sikap mereka yang seperti itu akan ditumpuk sama kamu akan jadi manusia lempeng gini aja. Karena kamu terlalu berat. Semua beban kamu pikul sendiri. Ya loh, dengan sikap-sikap di sekolah, sikap di rumah.
di sekolah. Oke. Selain tadi yang ibu katakan, kira-kira selama ini action apa yang ingin kamu lakukan? Bingung ya, mulai dari mana itu maksudnya? Kita dari hal yang paling kecil aja. Kamu datang ke sekolah, lepas sepatu, kamu lihat teman-teman kamu itu merasa kamu udah percaya diri belum? belum kayak Belum. Kemungkinan ada. Memang celutukan-celutukan kalimat yang pernah menyakitkan kamu. Apa sih? So cantik banget. Dengar kan? tapi aku nggak pernah dibilang cantik karena aku orangnya kan bilang dibilang hitam. Terus yang ngomong kamu hitam itu dia sudah sempurna kan? Nggak tahu kalau itu. Nah, oke. Jadi gini, hitam putih itu fitrah yang kita terima, ya toh. Fitrah sudah dari lahir kita dapat itu jebrot. Sudah ini aku. Gitu dah. Kamu suka musik enggak? Suka. Nah, suka. Ada tuh lagunya yang Yura Yunita yang lagunya yang kayak gimana ya? Intinya itu inilah aku itu cukup berharga, ya toh. Pernah tau? Nah, ya. Kira-kira dari lagu itu cukup membuat kamu lebih semangat lagi? Sedikit. Nah, berarti memang benar. Ternyata kita perlu sentilan musik, kita perlu sentilan sikap dari orang lain yang membuat kita semakin percaya diri. Ya, nah, kita korek dari awal tadi. Kita masuk kelas, terus kamu duduk. Oke, hari ini aku siap belajar. Ngerasa gitu nggak sebelumnya? Ngerasa ya. Oke, hari ini aku siap belajar. Aku mau menerima pelajaran hari ini. Misalkan pelajaran hari ini matematika, bahasa Indonesia. Matematika lagi. Kamu pernah nggak gitu? Enggak. Jadi kamu ya udah jalanin aja gitu pelajaran hari ini gitu. Oke. Kemudian, misalkan ada pengerjaan di buku soal-soal atau pengerjaan di kelas. Oke, Ningrum, silakan kamu jelaskan caranya gimana. Kemudian, enggak Bu, saya enggak bisa. Pernah enggak ada ungkapan seperti itu? Enggak, tapi aku diam aja kayak mau jelasin takut salah. Terus akhirnya guru itu tetap mencecar kamu untuk menjawab atau malah beralih ke temanmu yang lain? Biasanya suruh jawab aja. Sedapatnya jawaban itu. Oh gitu. Oke, kamu jawab aja, nggak apa-apa sesuai yang kamu tulis gitu ya. Kemudian dari situ kamu percaya diri nggak sama jawaban kamu ketika kamu mengutarakan? Setelah baca langsung takut aja karena kayak mikir yang aku omongin ini masih salah gitu. Jadi takut itu nyampein jawaban itu ke teman-teman ya takut. Oke. Kamu emang benar merasa nggak percaya diri dari itu ya? Oke. Ingat, kepercayaan diri lama-lama yang semakin hilang akan menjadi rendah diri. Nah, sebelum menjadi seperti itu, marilah kita selesaikan rasa percaya diri kamu yang kayak kayaknya salah deh, gitu. Kita ubah ke kalimat yang kayak Bismillah, aku yakin ini benar, tapi emang caranya aja yang beda. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak. Jadi kayak gimana perasaan kamu? Bisa utarakan? Ya kalau yang buatku itu kalau buatku benar tapi kalau buat orang lain pasti salah. Jadi aku bilang hal ini pasti salah lah, nggak tahu. Pokoknya aku bisa ngerjain tapi aku nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi aku yang mikirnya ya gimana daripada nggak ngerjain, ya mendingan ngerjain aja cuma sebisa aku aja. Nah, berarti itu kamu sudah percaya diri loh.
ngerjakan sebisaku. Percaya diri nggak itu kayaknya? Percaya diri itu. Karena apa? Kamu sudah bisa berusaha untuk apa namanya ya? Percaya bahwa kamu bisa. Kamu sudah berusaha semampu kamu tidak mendengarkan teman-temanmu yang lain, tapi pada kenyataannya jawabanmu benar nggak? Ada yang benar, ada yang salah. Nah, manusiawi, ya toh? Nah, karena manusia itu memang tempatnya salah dan benar. Nah, kalau memang jawabannya seperti itu, berarti kamu sudah percaya diri, sudah keren, sudah lumayan kamu memupuk diri kamu. Ya udahlah, pokoknya aku kerjakan, entah benar atau salah itu adalah hasil yang harus aku terima, gitu toh. Oke, itu dari segi pelajaran, ya. Kita bahas dari segi pertemanan sekarang ya. Oke. Kalau dari segi pertemanan nih, selain kata-kata tadi yang bikin kamu nggak percaya diri, apakah ada perlakuan mereka yang membuat kamu itu nggak percaya diri? Kayak dicuekin aja. Oh, menurut kamu dicuekin itu sudah cukup menyakitkan ya? Menyakitkan ya? Menurutku gitu aja, karena ya sering dicuekin, jadi ya pasti itu yang menurutku kayak gitu, ya dicuekin aja. Jadi ya lebih mending sendiri daripada kita ngomong nggak didengerin. Habis itu ya kita pendam sendiri, ngomong sendiri, di dalam hati lebih enak. Jadi kita bisa ngomong salah-salahan sendiri gitu. Tapi satu hal, dari kita ngomong sendiri itu juga lama-lama gak baik. Kalau memang ada yang mau diceritakan, ya diceritakan. Entah itu jangan, kalau memang antara kepercayaan diri kamu dengan temanmu tentang kerahasiaan ucapanmu, ceritamu, kalau memang kamu nggak yakin, berarti kan kamu masih punya orang lain, ya nggak sih? Oke. Kemudian dari sikap teman-temanmu yang mencueki kamu, adakah sikap lain yang membuat kamu selalu cuek? Apakah ada tindakan yang menurut kamu itu sudah level atas di atasnya? So far nggak ada ya? Ya, oke. Terus ini, Ibu akan coba ingin kamu jujur lagi. Ketika kamu sepulang sekolah, oke, bye, kita besok lagi ya. Ketika kamu pulang ke rumah, kepercayaan dalam diri kamu itu semakin menambah apa semakin menurun? Menambah sedikit. Menambah sedikit. Oke. Dan berarti rumah masih bisa buat tempat pulang yang nyaman? Bisa. Masih. Oke. Di rumah itu bapak itu cuek nggak sih sama kamu? Enggak. Jadi kayak Kita sampai coba ngobrol gitu, tapi aku lebih senang deh kamu, jadi aku lebih lihat HP. Habis itu kayak ngelakuin kegiatan itu di kamar, jadi kalau sama orang tua ngobrol atau waktu makan gitu. jadi masih ada waktu itu ya, bapak masih kasih kesempatan waktu itu ya. Bapak pernah tanya nggak kemana dulu tadi sekolahnya? Enggak ya. Terus ini di sekolah uang jajannya kurang nggak? Enggak sih, Enggak ya. buat bapak itu udah banyak. Oke. Terus pernah nggak bapak gini, Dok, tadi di sekolah sama temennya gimana? Pernah nggak? Enggak. Jadi bapak itu menilai kamu bahwa kamu itu anak yang kuat, happy terus. Sering nggak kamu kerja kelompok itu? Jarang. Jarang. Jadi bapak kamu tahu ya kalau kamu jarang kerja kelompok di rumah? Jarang. Tapi aku lebih bilang kalau aku main sama temen yang aku setuju di kemarin ketiga itu, karena lebih dekat. Ya, teman-teman kamu yang teman dekat kamu itu sekarang kelas 8 apa? 8A sama 8E. Mencari ya, jadi dekat. Tapi kalian masih kayak bestingan banget gitu. Iya.
Jadi kalau di luar ya Christian yang anu ya mereka sedikit banyak mereka pernah nggak ada menjatuhkan kamu ketika kamu bercerita? Apakah perlakuan mereka sama dengan perlakuan temanmu di kelas? Beda. Beda ya. Jadi kamu masih seperti dianggap gitu ya. Terus perasaan kamu gimana ketika bapak kamu tidak pernah menanyakan, ketika ibu kamu tidak pernah menanyakan gimana kondisi hati kamu, gimana kondisi perasaan kamu? Padahal aku anak perempuan ya bu. Sedih aja bu, kayak tapi kita udah kayak kebiasaan, jadi ya sudah, jadi nek mau bilang sedih ya sedih, jadi ya biarin lah kayak gini. Jadi nek mau tanya atau enggak ya sudah, jalan hidup kayak biasa aja gitu. Lega gitu kalau main sendiri, tapi kalau main sendiri tuh kayak nggak percaya diri, jadi takut dengan mau kemana-mana. Habis itu apalagi waktu kita mau beli itu, habis itu tuh banyak orang yang lihat kita, habis itu jadi aku kayak ini, aku lihat aku kayak gitu, kayak memang jadi takut aja mau pergi sendiri, jadi takut. Jadi kemana-mana diantarin nggak sama pak? Diantarin. Berarti itu salah satu bentuk kasih sayang bapak sama mami ya. Oke. Adakah yang kamu mau ceritain ke ibu? Enggak sih bu, aku pengen belajar sendiri aja, takut aja kalau mau cerita. Nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Hati itu segini toh, kan lambangnya kayak remaja-remaja kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang terlalu full, kadang kita terlalu kosong. Nah, kamu tuh dikasih yang sekarang. Aku juga gak pede nih bu, waktu diajak foto apa gitu, kayak merasa diriku temanku cantik-cantik, aku kok beda sendiri gitu. Jadi aku merasa lebih baik jangan foto-foto sama teman-teman. Tapi kalau sama kamu yang ketiga itu foto-foto nggak? Jarang. Gini, kita memang manusia adalah makhluk perasa ya. Nah, kita itu dilahirkan sudah sesempurna mungkin lengkapnya, ya kan? Pasti kamu pernah gini nggak? Jujur aja. Ada nggak? Ih, kamu cantik. Kayak filter ya? Ada nggak ya celotukan kayak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah mana sih, padahal itu nggak pakai, biasanya ada yang pakai filter, tapi itu cuma sedikit. Tapi dibilang sama orang-orang, ini filternya gede banget, kayak cahayanya kayak gitu lah. Oke. Terus Jangan merasa takut mau ungkapin sesuatu. Kita santai aja. Cerita aja sama ibu. Kenapa? Ketika kamu sudah ingin mengeluarkan, tapi kamu nggak jadi mengeluarkan itu capek loh. Ya nggak sih? Kamu mau ceritain aja. Atau mungkin kejadian hari ini yang bikin kamu nggak nyaman di kelas tadi, ada nggak gitu? nggak ada gitu. Kalau hari ini, kemarin, ya ngerasa sendiri aja, karena nggak ada teman buat ngobrol. oh itu yang kamu kemarin cerita Zalfa nggak masuk. Iya. Zalfa itu cukup mengerti kamu nggak? Nggak tahu kalau itu. Jadi kamu ya udahlah, temenku kayak gini ya udahlah gitu ya. Oke. Terus kamu kalau ketemu sama teman-teman kamu yang beda kelas itu hari apa aja? Siap mau bilang, siap mau apa itu namanya, ke masjid. Oh, jadi kamu kalah barengnya sama mereka? Ya. Oke. Jadi gini, ibu mendukung apa saja
kerja yang kamu pilih, tapi kamu harus punya pedoman, punya prinsip. Kira-kira prinsip apa yang mau kamu buat dari segi pertemanan? Punya teman banyak itu nggak bisa. Oke. Pengen punya teman banyak, tapi nggak bisa. Itu karena apa? Karena akunya sendiri aja, karena mungkin Kamu nggak punya topik receh kah? mungkin itu. Oke. Atau kamu mungkin takut salah ngomong kah? Kalau itu ya Iya. Kamu mungkin takut topiknya nggak seru kah? itu selalu. Oh, itu selalu. Kira-kira apa prinsip atau apa langkah ke depan untuk menepis semua itu? Satu aja dulu. Kayaknya Harus ada. Coba, kira-kira apa? kalau nyampe juga nggak bisa, buktikan aja. Kalau nyoba nggak akan mungkin bisa, akan gagal. Selamanya ketika apa yang kamu lakukan seperti itu, jatuhnya akan seperti itu. Ya toh? Kira-kira ayo, ibu pengen tahu apa yang mau kamu? Pengennya bisa ngobrol sama kehidupan, tapi nggak dengan apa itu namanya. Biasanya kita yang nggak dialog gitu. Kayak kita mati topik gitu, ya pergi lah. Habis itu kalau aku mati topik habis itu dia kan terus kalau aku ngomong lagi dia ya takutnya gitu aja. Jadi nggak mau ngelakuin yang lain. Oke. Salah satu teman yang menurut kamu masih bisa dipegang untuk kamu merasa kuat di kelas itu siapa? Cowok. Cowok Mungkin siapa? ada, karena nggak terlalu dekat sama cowok. Terus teman cowokmu yang masih peduli sama temennya itu siapa? Yang masih mau mendengarkan ketika temannya berpendapat atau ketika dia itu sigap, wih temanku ini kayak gini deh. Ada nggak teman kamu ini? Nggak tahu sih, gua nggak pernah dengar kalau kita berpendapat dari dulu di kalau sama orang lain tuh nggak pernah ada. Belum ya, belum ada. Jadi gini, ibu ingin kamu punya satu tindakan yang ingin kamu lakukan untuk menepis semua itu. Satu aja yang kecil dari hal yang kecil aja. Kira-kira apa? Pengen Kenapa? Gak semuanya ketakutan itu harus kamu punya sendiri. Gak harus ketakutan itu kamu ini loh. Gak apa-apa kamu aja. Ibu sama kamu di sini. Kamu anak yang baik, kamu anak yang manis. Kamu ramah. Pertama kali ibu datang di kelas kamu itu, kamu udah kayak
gede gitu kan, zaman kerennya kan sekarang gitu. Aku mau ngecas semangat gede, nggak apa-apa. Nanti kita ulangi waktu 30 menit mulai ngerasain, kita sama-sama ngerasain apa yang kamu rasain. Kamu juga pernah merasa sendiri, ibu pasti yakin kamu bisa ya. Ya, lega nggak? Udah kayak keluar dikit nih gitu. Iya toh. Sampah itu, meskipun sampahnya itu segini, kayak kamu keluarin seupil gini aja bisa. Ya. Oke, ibu mau kasih kamu ini, bisa nggak kamu coba santai aja. Bantu kamu ya. Ini ada angket, itu tentang angket percaya diri. Ibu bacain, nanti kamu tinggal tenang sendiri ya. Nah, ini ketika ada mata pelajaran yang kurang dimengerti, saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Sangat setuju apa ragu-ragu selama ini di kelas. Saya merasa mampu mengerjakan suatu hal dengan baik. Mengerjakan suatu hal dengan baik. Yang tadi kamu katakan sama ibu, ya udah aku kerjakan aja. Saya mudah cemas dalam menghadapi masalah. Saya mudah bergaul dengan teman yang lain. Mudah bergaul gak? Saya merasa memiliki kelebihan yang bisa dikembangkan. Kelebihannya kamu ikut pramuka, kamu bisa mengajak adik-adik. Terus saya merasa bahagia. Sangat setuju, ragu-ragu. Saya berani mengerjakan soal di depan kelas yang tadi kamu ungkapkan ke ibu. Saya yakin kalau belajar dengan giat maka saya akan mendapat nilai yang bagus. Saya berusaha bersikap dewasa. Sikapku sudah dewasa. Saya menyukai tantangan. Suka tantangan? Nah, saya termasuk populer di antara teman-teman. Saya berusaha mengembangkan bakat saya. Bakat saya apa ya Bu? Ya itu tadi, bisa jadi kamu mengerjakan soal. Itu gimana? Terus saya merasa mempunyai fisik yang menunjang penampilan. Saya merasa mempunyai fisik yang menunjang penampilan. Tadi kamu kan merasa insecure. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Saya merasa mempunyai fisik yang menunjang penampilan. Dengan hal kamu berpakaian, kira-kira sudah pantas gak ya? Kira-kira sering gak coba ini? Nanti kita lanjut di sesi konseling selanjutnya ya. Kira-kira pertemuan hari ini sudah bisa kita cukupkan ya. Nanti kita ada sesi konseling lagi untuk menggali kepercayaan diri kamu dan menyelesaikan kurangnya rasa percaya diri kamu. Terima kasih kamu sudah percaya sama ibu dan ibu harap kita akan menjalin hubungan yang baik. Oke, semangat terus ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya ibu. Iya, hati-hati di jalan.